Halo, masih bersama saya Baras Mandro Putra Tapanuli akan membantu Bapak Ibu memahami market Indonesia. Halo, dijawab hai. Hai. Iya, Ya, Pak. kita berdoa sebentar ya. Saya pimpin doa sebentar aja, nanti yang dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Gak apa-apa ya, saya pimpin doa dalam agama kita nih. Kita berdoa 1 menit. Ya. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Bapak malam ini kami belajar tentang market Indonesia dalam berdagang sahamnya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati kami, berikan kami hikmat untuk memahami dari sisi teknikal dan info-info apapun yang bisa membantu kami untuk berdagang saham. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mencari. Haleluya, amin. Halo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, masih bersama saya Baras Mandro. Wow, market malam ini wow, minus 1,55. Inilah yang membuat tadi saya worry. Di saat market akan menyentuh swing low-nya ini, kita harus sangat hati-hati. Apakah swing low atau mau ambiar gitu ya. Nah, pernah kita alami minggu yang lalu waktu di sini kita begadang sampai ada jam tengah malam ya. Nah, waktu itu sempat mau jadi morbozu, ternyata mau pagi langsung ditarik ke atas. Nah, disinilah ketar-ketir kita Bapak Ibu semua. Ketika si Bollinger ini terlalu besar range-nya, ini tuh harus kita sangat hati-hati. Itulah dalam trading, jangan sampai open trade, jangan sampai tidak menjaga money manajemennya, tidak menjaga cash-nya. Artinya apa? Volatilitas market ini akan tetap tinggi di sini. Ingat sampai kapan Messi? September. Iya. Ya, kita harus sangat hati-hati. Di sini saya sempat jantungan juga kan, kalau ini candlenya morbozu ditambah ini merah, di sini merah lagi, wah ambiar semua. Nah ini kembali lagi nih, low-nya, LL-nya ini hari ini ditembus gitu loh, minus 1,72. Dan ajibnya tadi, komposit tadi itu, ya kalau kalian lihat, ya, kenaikan hampir 80% saham-saham itu tadi itu, ya, itu volumenya itu nggak cukup loh. Naiknya IHSG ini itu berapa volume? Makanya waktu di jam berapa tadi orang coba ada yang bisa tarik nggak di sini? Jangan lupa TP. Coba Setengah 11. 10.15 Pak. Coba turunkan ke bawah. Coba turunkan ke bawah kalian. Itu makanya saya bilang jangan lupa TP, atau kalau kalian ada posisi itu kurangin barang. Yang over umpama lebih dari 20%, Porto, kalau umpama ada posisi terbaik tadi, nah itu langsung di ini. Hati-hati ya IHSG pola double top, kurangi barang atau TP. Ya. Ini kan kalau dia besok naik ini kan akan pola double top kan. Kembali dia. Ke sini kan double top lagi. Jadi ini tuh resisten kuat yang harus kita terus hati-hati. Nggak naiknya nggak pakai volume. Dan diregresi apa ini? Atas betul atas. Makanya kita jantungan gitu loh, waspada. Takut enggak, waspada iya gitu.
Ya, takut enggak, waspada iya. Apalagi Dow Jones seperti ini kan. Kalau umpama ini 3% nanti, saya bisa pastikan 80% besok panik selling lagi. Ambiar lagi. Dan ini akan terus begini. Makanya dibilang ini bukan fase swing. Apalagi ini juga di kotak kematian secara data saya. Kotak kematian itu jangan sampai bikin gagal lower. Mateng gitu. Minus 1,7. Iya benar nggak? Di investing 1,7 nggak Bu ya? Takutnya delay di sini. Sama ya? 25687 kan? Itu. Jadi tetap waspada ya kawan-kawan. Tapi setidaknya ada pertahanan kaki di sini yang sudah nge-backup. Jadi nggak terlalu, kalau saya duga sih nggak terlalu longsor, paling dia ke sini lagi. Nah ini akan terus begini nanti naik turun. Nah ini akan menyempit. Dan memang kan secara penelitian selama Pilpres Amerika dia nggak pernah down gitu. 1,63 ya. 1,8. Tembus 1,8 Bu ya. 1,87 ya. Ini lanjut ya. Di power line sih belum ada perlawanan. Udah 1,9 tuh Pak. Iya udah 1,9. Hampir 2. Di investing 1,83. Di RTI udah 1,95 Pak. Ini Oh iya tuh udah. 1,5 udah. Iya benar. F5-nya gue bakal triple soldier kayaknya. Kalau 3% kalian langsung SOS besok. Yang akun baru belanja minggu ini tuh langsung cepat buang. Langsung keluar ya Pak ya. Ini gara-gara Eropa tadi Bu, kayaknya ada sentimen dari Eropa tadi juga. Eropa tadi udah minus 2 lebih kan tutup. Jadi kalau di era Bollinger begini kalian, itu jangan terlalu pola optimis untuk swing. Itu ciri-ciri teknikalnya. Itulah makanya teknikal itu membantu. Kalau sampai 3% besok ininya saya bisa ini kan 80% besok atau 90% panik gitu. Naik saham-saham infra itu juga tanpa volume. Infra cuman banking aja tadi karena katalis. Properti juga naiknya tanpa volume. Kan? Itu makanya aku bilang, kalian hati-hati. Kan tadi tapi udah saya warning kan dari awal karena naiknya nggak ada volume. By the way ini siapa ini kenal gitu kalian? Ponakan bandar ini. Enggak tahu Pak siapa ID aneh itu Pak. Oh aku di Bennett sih sama Om Belvin apa urusan dengan kita nanya ke kita? Apa hubungannya kita dengan Belvin? Aneh-aneh. Oh namanya? Pepet, ponakan bandar. Tahu ada aja namanya tuh ponakan bandar. Tapi bening ini orang. Coba investigasi. Paling nyomot Pak. Paling nyomot itu Pak. Tuh, orang bening nih. Wah, Caca lewat ya. Oh, jangan dong ya, jangan dong. Aduh. Om Torang. Torang. Hidup sama Caca deh. Jadi, nah sekarang kita langsung kalian apa-apa yang kalian ini tahu sebentar kita evaluasi dulu ya. Jadi kalian langsung tanya ya, supaya jangan ini
Oh Pak, saya punya ini di sini, sini, sini. Oke, kamu lebih baik begini. Oke, kamu begini gitu loh, biar cepet. Jangan lagi seperti yang dulu-dulu. Kamu sudah nonton belum? Kan nggak mungkin, karena udah paksa-paksa 2 bulan ini suruh nonton. Nggak nonton juga, mateng awak kan. Alah. Gila. Gol. Oke. Oh, ini mereka akhirnya saling buka kartu kan. Baca nggak ini kalian? Akhirnya Iya. ini ngomong Baca, Pak. Baca, Pak. Bakri ngomongan ini gitu kan. Ya begitulah, saling bongkar dosa kan. Baguslah bongkar aja semua biar makin bagus. Ya, saya Pak. Udah saatnya lah dibersihkan yang begitu-begitu. USD indeks, waduh pola bullish lagi nih. Rupiah, hati-hati. USDR. Ini ya, candle ini kalau besok di ini parah ini. Berarti 14 berapa itu Bu Yen? Candle ini berapa? Ini tertingginya Bu Yen. Sebentar, Pak. Coba lihat. Saya Candlenya berapa nih? Artinya besok worry kalau sampai ini nge-break, kalian hati-hati. candle itu Nah ini nih, kalau Bullinger begini itu udah enak kita menentukan ini posisi. 14255 itu. 14255. Ini yang hari ini yang merah ini. Yang si shooting star itu topnya kan? Topnya Berarti kalau sempat besok 14.300 akhirnya nge-break udah mulai melambung lagi nih seperti ini. Ya, pantau terus ya kawan. Oke, saya mencerdaskan kalian. Jadi apa yang harus kalian pantau itu saya kasih tahu. Gitu loh. Ini oil, ya gagal, berulang kali gagal dia untuk menembus gap ini. Hati, yang menghibur cuman ini nih. Nih kawanku si Wijayahan pasti cuan gila dia. Oh Wijaya. Malam, Pak. Gimana cuan? Internetnya putus-putus, Pak. Nggak denger, Pak. Mau Oh, keluar. oke. Ya. Itu para master forex. Oke, itu yuk kita mulai. Langsung ya, langsung tanya ya. Langsung kita selesaikan. Yuk silakan. Atau A sampai Z aja saya. Lama banget loh. Aja Pak, kelamaan Pak nanti Pak. Iya, lama, kelamaan. Saya takut fisik saya tiba-tiba ngedrop. Gila. Yuk, langsung tanya yuk. Posisi pegang apa, ini apa. Cepet. Halo Pak, Ya. Siapa di mana langsung jelaskan seperti yang diterangkan sama Bu Butet itu. Yuk. Come on. Yuk. halo Pak, Ah, halo Pak, saya Rida di mana? di Jakarta. Ini Pak saya punya BNI di 4.900 10%. Kira-kira 10% ya? Kira-kira besok naik nggak Pak? Oh, nggak bisa begitu. 10% cashmu berapa? Cash saya berapa aja? 10% lagi kayaknya Pak. Bahaya kok itu. Dekat-dekat 4850, 49 kau buang itu. Supaya Tapi cashmu nggak, aman. oke, nggak ada peluang ke 5.300 ya Pak? Berat. Minimum cashmu udah terancam itu kalau cashmu cuma 10% posisi begini. Ini bisa Morobozu kembali ini. Seperti ini polanya dia nih. Karena ini tidak sempurna dia naik dari bawah. Kecuali dia naik sempurna dari bawah seperti ini, maka peluang dia untuk melanjutkan penguatan cukup oke. Nah, karena ini tidak ada volume,
Maka kenaikan hari ini itu bisa false. Dan stokastiknya naiknya begini. Dan bukan dari bawah. Itulah the secret of stokastik. Oh iya iya. Gak ada kalian diajarin itu kan. Kalau dia naik dari sini itu sempurna. Oke, terserah kau, take your decision. Tapi menurut aku sih, yang penting modalmu kembali dulu. Nanti better next time trade another day. Karena cashmu terancam posisi sekarang. Karena nggak ada volume kan, bisa kalian lihat sendiri. Kenaikan hari ini kan murni karena katalis dan hanya bandar doang yang naik. Oh, oke. Yuk, ada lagi? Sama seperti di sini. Dia naik, dan naiknya tidak sempurna dari bawah, dia akan dilawan dengan Moroboshi. Artinya paling juga naiknya ini cuma 49, sampai ke 5.000. 5.000. Mentok-mentok pun paling 5.000 berapa. Inilah rahasia stokastik. Kalau dia naiknya nggak sempurna, hati-hati. Bukan market murni itu biasanya. Yuk, ada lagi, next. Enak kan? Selalu ada. Makanya saya bilang, tonton kalian video itu. Karena nggak mungkin hanya kita umpama satu ngebahas stokastik. Tapi kan langsung ngebahas dalam case. Ini loh case ini gitu. Nah, makanya saya bilang ke kalian. Dari awal kita zoom itu, selalu di situ ada disisipkan karena baik case. Bukan murni kita langsung ngebahas stokastik gitu. Enggak lah. Bukan murni kita ngebahas gap, tapi ada ilmu gap di situ. Kita mendapatkan ELSA kan. Ya, maka kalian yang sudah ikut Zoom selalu kasih tahu kenapa harus ditonton ulang detik demi detiknya. Karena di slip-slipnya itulah ada tips dan trik. Sama seperti sekarang, tips dan triknya begini, melihat stokastik. Dan nggak ada di buku ilmu begitu. Kenapa dia ini? Ya, oke? Ada lagi? Iya. Pak, satu lagi boleh nggak, Pak? 10 juga boleh selama dalam Zoom. Jangan sampai di room trading baru nanya-nanya semua kan repot. Yuk, Siap, gimana? Pak. Satu lagi, Pak. Adi nyangkut di 680. Ya, kalau lihat dolar begitu gimana kau? Apalagi candlenya hari ini shooting star. Gimana kau? Ini itu ada di video bulan Maret ya Messi ya? Oh Messi? Iya, Pak. Yang waktu itu kasusnya sama di regresi shooting star kan? Kau baru ya Rida, nggak tahu fungsi regresi ini ya? Kalau sudah di regresi atas itu, kau jangan terlalu toleran. Kalau rupiah besok membandel di atas tadi itu ya infra nggak down semua. Infra akan wassalam. Ya, ada lagi? Ya Pak, saya Pak. Siapa di mana? Matthew dari Saranku kau kurangin dulu itu Rida. Supaya cashmu terjaga, jadi kau trade another day kalau untuk ngambil bawah lagi. Carlos itu enggak sesuatu yang enggak salah gitu. Apalagi cashmu tadi 10% ya Rida ya? Rina, Pak. Sorry, Pak. Oh Rina. Iya. Kamu orang Batak Rina? Iya, Pak. Baru apa kau? Baru mani. Oh ini yang malam-malam itu ya? Iya mau dijodohin Pak. Yang sama orang itu ya? Pantesan orang ini diam-diam. Antara Rina sama Caca ternyata ya? Waduh ribut nanti Pak ini Pak. Perang ini. Pantas sih orang diam-diam. Mana orang suaranya kok nggak ada keluar. Kalau jumpa malam dengan Rina, gitu kan, asal nggak ada Caca, gitu ya? Kalau nggak ada lagi ponakan bandar. Iga dong. Ada. Canda ya supaya jangan kaku ya, jangan tegang. Karena ini udah Moroboju ini udah sedikit tegang kita ini. Kalau sampai dia ke sini Moroboju, wassalam. Panik besok. Ya, ada lagi? Puyen ingat candle 1 tambah 1 Puyen, makanya gue jadi jantungan Puyen. Pasti dia ke bawah itu.
Iya, Pak. Ilmu candle 1 tambah 1 kan ketahuan ya. Mhm. Ya, gimana? Apa tuh Ya, Pak Pak. yang 1 tambah 1 Pak? Wah, nantilah kalau kau udah super private lah. Jangan Harus Pak kekorek-korek. Dedi yang mancingnya, harus Pak Dedi nih. Tidak bisa. Ih, kurang asik Tapi, mancingnya. Itu di Steve Nation itu kan ada. Oh, Stevenson ya? Oh iya. Iya, Marubozu, Doji, Marubozu lagi. Kalau nggak salah loh ya. Oh, mantep nih Pak Wah, Dedi. mantap nih Pak Dedi. Pak, terima Japri ya Pak? Iya, bahas kalian candlestick itu di video candlestick. Nah, gua kan tinggal komen kan orang ini bener nggak nih belajarnya gitu kan. Ya, gimana? Ya, next siapa tadi? Habis Rina Iya, tadi Pak. laki-laki siapa? Saya Pak. Gimana? Matthew dari Tangerang, Pak. Matthew. Gimana tuh, Matt? Iya, kemarin saya ngeliat itu Pak, yang rekomendasi Bapak soal friend itu tanggal 19 kayaknya. Nah, itu saya udah masuk Pak, dan kira-kira itu dilepas aja apa enggak ya Pak? Soalnya hari ini Berapa turun persen kau terus. masuk? Ya, semua berapa? Saya masuk itu 8%. Kayak saya cuma berapa ya? Cuma Berapa dia? Kalau masuk 5 juta paling. Ini nih kalau kamu pertahankan di 93 kan apa 97 yang saya bikin ya di plannya. 105 Pak kemarin. Plannya. Iya, rekomendasinya 105. CL-nya 97 pas 97 nih. 97. Ini kalau gagal kau ini nggak ngamrol. Ini kan saya tadinya rekomendasi ini nih, ya pas di sini kan. Nah peluang kita ke sini gitu. Kalau ternyata dia gagal ya nggak tahu mau dibilang apa. Dan ini tadi itu, Jadi tapi masih kayaknya waspada dulu ya Pak. waspada karena 1, 2, 3, 4 candle kelima kau harus hati-hati. Kalau candle kan ada tiga pola, 3 pattern, gagal juga hari ini kan dia nggak terbang kan. Di black soldernya nggak jadi, berarti pola 5. Kalau 5 itu ternyata ini ngamprol, udah ngamprol kemana-mana. Oh, Jangan dilawan, mending trade another day. oke. Ya kan? Ya, kalau udah kelima turun berarti stop loss. Iya, kalau udah kena ini mah udah jangan dilawan dulu. Berarti kan dilawan ini, pola ini dilawan sama dia. Wow. Ya, kasih Pak. Cuman kamu kegedean itu kalau masuk 8%. Makanya saya bilang Kegedean, selalu 2,5 sampai 5 dulu. Karena belum jelas. Nah biasanya kalau kalian saya bilang 2,5 sampai 5% di plan, ikut aja dulu. Nanti akan saya kasih tahu tambah atau kurangin posisi gitu. Jangan mengambil asumsi sendiri di luar plan. Is it clear? Makanya saya bilang ini buat yang porto yang kecil kan, small cap. Iya Pak, kecil. Nah, another day nggak boleh ya, jangan ya. Iya Pak, maaf ya Pak. Saya lagi bina kalian. Kalau saya bilang 2,5 sampai 5% itu bukan tanpa alasan. Nanti someday akan saya tambahkan lagi, umpama yuk tambah ya, atau kurangin posisi, atau ikutin plan. Kalau gagal. Nah disinilah saya butuh kepatuhan kalian terhadap plan. Nah mungkin karena kau baru belum tahu kan ada saya state di situ kan maksimum sekian gitu kan, sekian persen gitu kan. Kan ada. Iya. Kayaknya. Selalu saya itu, kalaupun umpama tidak saya state, jangan pernah masuk langsung 20%. Maksimum adalah 5% atau 2,5%. Supaya saya sudah hitung itu. Nanti di materi money management akan saya terangkan. Kenapa begitu? Karena pasti masih banyak kemungkinan gagal itu pasti ada. Tapi kalau kalian sudah ikut itu, kemungkinan gagal pun akan terkendali. Ya? Ya Pak, maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Baru nggak apa-apa. Mungkin masih diiringi rasa serakah. No? Nah, makanya saya bilang kalau semua itu bisa berjalan dengan baik, nggak akan ada mobil kijang di mana? Di jalan. Adanya Lamborghini semua gitu. Ya kan ini saya rekomendasi karena dia di sini Marubozu dan harusnya kau kalau mau ambil inisiatif, kalau Marubozu ini ada di video tanpa mengikuti plan ini pun clear? Clear Pak. Kasih Yang Pak. lain ingat ya, ilmu 50%. Ilmu 50% Marubozu itu adalah ilmu Fibonacci sebenarnya kalau kalian tahu.
Fibonacci itu bukan hanya extension atau retracement, tapi Fibonacci candle juga ada dan itu jarang di dengung-dengungkan di luar sana. Ya, oke. Yuk, ada lagi next. Jangan dilarut-laruti ya, takutnya dia ke bawah. Ke Matthew. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, yang lain. Saya Pak Erna, Mana lah? Unilever Pak. Aku beli Unilever kenapa? saya beli 80-50 Pak. UNVR kenapa? Unilever, UNVR beli Ah. 8050 5% sih. Ah. Cashnya masih ada 70%. Ya kalau gagal 7750 jangan dilawan ya. 7750. Ingat ini stokastik jenuh, ini udah break fraktal. Nah kalau besok bisa break 8150 boleh tahan, tapi kalau enggak lebih baik kau jangan ditahan dulu sampai nunggu pola MACD-nya dulu kelihatan jelas. Ini dia sudah MACD kalau sudah di bawah fraktal, hati-hati. Ya, cuman peluangnya ini saya juga tadi beli. Peluangnya ini karena di stokastik sudah sangat jenuh. Nah, kita lihat besok apakah dia bisa menguat di atas 8150 untuk menjaga market atau memang amrol di bawah 7750. Oke. Jadi 7750 Kalau kau memang masih 5% masih bisa hold sebenarnya walaupun dia tembus 7750. Another day you can ask me again. Oke. Sip. Boleh, Apa Pak. pula ini? Kok orang Batak bahasa Prancis? Nggak apa-apa, Pak. Oke, Pak. Makasih. Itu aja sih. Oke, ya. Kalau kau masih 5% itu tenang. Mau kemana pun dia nanti kita tinggal tambah. Tapi dengan treatment yang benar. Ikutin Ya. kata komandan. Sip, Pak. Makasih. Kau nggak ikut, orang nggak ada pun kusuruh di UNPR. Jago-jagoan kau. Pinter Pak berarti Pak. Jago analisanya. Aku juga ngambil sih tadi nyoba. Tuh kan ngambil juga kan Bapak? Rencana besok mau gua rekomendasi. Cuman ngelihat market begini, mana berani gua kan sama mahal ini. Kerasa 100 lot aja kerasa kan? Kalau suruh masuk 100 lot 8.000 berapa duit? 80 JT. Yuk, ada lagi? Malam Pak. Malam dengan siapa di mana? Pak Lin Pak, Bekasi. Ya, gimana Lin? Ya tadi sebenarnya temannya Unilever juga sih Pak, ICBP. Kenapa? ICBP masih ikutin plan ya atau TP ya? Oh. Kamu ada di mana? Di 850 Pak. Oh, aku udah emailin, udah itu sih Pak, udah daftar tapi masih RDI-nya masih belum aktif. Masih ikutin plan GS2 loh. Oh, saya punya di 8250 belinya pas dia itu kan? ARD 7750. Iya, yang itu. Jadi saya masih ikutin plan, cuman kataku dengan situasi begini, cashmu berapa? Oh, 80% Pak. Oh, masih aman. Posisi ICBP-mu berapa? Gimana Pak? Posisi CBP-mu berapa persen? 4% aja. 4%. Target kita 9.000 menuju TP2 ini, cuman sudah TP2 ya? Saya udah TP1. Tinggal TP2 kan? Iya. Nah, cuma hati-hati ini, kalau besok ternyata ini nggak kuat, kau di 8250. 89. Oh. 89 kalau ternyata nggak kuat besok, mending kau keluar dulu, tunggu lagi di bawah lagi nih. Antara di 86 kembali atau 82. Nah, atau kalau mau keluar, tetapi tinggal sedikit ya. Iya, tahan aja Pak ya Pak, atau saya nambah lagi kalau dia break berapa ya Pak? Iya ini sih, yang penting kalau 8875 ini nggak boleh jebol ini, Lin. Tahan aja dulu. 8875. Jebol ini. Oke. Ya ini jangan jebol.
Kalau masih kuat di situ hargamu 82. Jadi makanya saya penting harganya berapa. Karena kalau kau bilang hargamu di sini pasti saya suruh buang semua kan. Tapi kalau kau bilang posisimu di sini, Ya. nah pembatasnya kan ini. Nah, artinya kalau di sini kalau lebih baik keluar dulu, berarti dia akan ke sini lagi gitu. Tapi kalau dia nggak jebol ini ya sudah, paling dia sideways ini besok di sini menuju target kita sih sebenarnya di sini. Oh. Itu makanya butuh data informasi itu lengkap. Pak besok ICBP gimana ya? Baik-baik saja. Ya jadi kalau kalian ada orang nanya, Pak ini gimana ya? Data nggak lengkap, kalian bisa ngomong. Ya kan ternyata dia beli di sini. Kalian bilang dia nggak nanya, oh besok naik, padahal naik karena dari sini kan. Itu pentingnya data itu, kalian posisinya di mana supaya kita ngasih solusinya juga bisa jelas kemana. Gitu. Apalagi ini kan garis coklat, garis biru, garis merah atau CBM, tren turun masih lebih kuat. Ya. Dan dia di regresi tengah, regresi ragu-ragu. Banyak orang kemarin bilang ICBP dibuang asing, ngepret, gue malah suruh masuk orang kan. Bapak waktu itu pernah ada step antri ARB ya Pak ya kalau nggak salah ya? Iya, di sini nih. Kalau ARB kan bilang selama ini nggak jebol, ambil aja gitu. Oke. Ya kan, robot kita lebih canggih dari teori asing-asing kan. Iya Pak, betul Pak. Jelas ada perintah buy-nya, stokastiknya di mana. Ada lagi? Waduh, makin gede. Ya, terima kasih Pak Bar. Malam Pak. Malam Pak. Yo, Dengan malam. Medi Jakarta Pak. Ya, gimana Madi? Tadi saya coba ambil doit. Kan Pak Bar state kalau kuat di atas 140. Langsung lihat. Saya ambil di 147 Pak, nggak banyak. Ya, cuman Bapak juga state bahwa yang kuat adalah 147, tapi ternyata harga turun 143, lalu saya buang. Kenapa Pak Bar state-nya kuat di 147 ya Pak ya? Karena kira-kira 1-2 bulan lalu juga Pak Bar melakukan hal yang sama. Doit ini kuat 147, tapi waktu itu juga gagal juga Pak. Nih, ini apa rumusnya apa? Rumusnya apa? Kalau candle shooting itu diberikan gila gitu kan. Ini 147 nih. Ini 147 nih puncak-puncaknya semua. Oh iya, 147 semua itu ya. Banyak. 147. Pilihannya antara beli dekat-dekat support ini atau break sini sekalian gitu. Belinya berarti 148. 2 tick. 139. 149. 2 tick ya Pak? 2 tick ya? Kumdar pas 2 tick. Oh, kumdar. Atau dia nanti di sini lagi, break lagi di sini bisa tambah barang. Gitu namanya predicting up. Nanti akan kita urus lagi di teori money management. Jadi posisi mana itu 147? Ini kan 147. Ini 147. Iya. Pak. Shadownya di situ semua. Pak Bar, saya mau tanya, waktu subuh-subuh itu, kalau nggak salah, saya lupa sahamnya apa, yang Pak Bar state kalau kuat, kalau break 244, sedangkan si Koko bilang kalau break 240. Itu saya nggak beli Pak. Saya nggak beli, saya cuma perhatikan, karena nggak break 244, jadi saya diam aja. Makanya si Koko saya suruh belajar lagi technical candle. Nah itu, saya subuh-subuh rada-rada ngantuk tuh Pak. Maksud saya kok bisa beda ya? Ya kan dia nggak memandang candle ini, candle shooting star. Dia memandang candle lain. Ada berapa candle kan di sini? Oh, pantesan. Saya subuh-subuh rada-rada ngantuk. Jadi suruh belajar lagi candle shooting. Oh, iya. Nih, dia memandang titik break ini kan. Ini. Kalau aku memandang 242 ini, candle ini. Ini kan cara pandang. Nih. Oh. Ini kan shooting star. Nah, si Koko suruh belajar lagi. Koko, kata Pak Bar, beli buku Steve Mason, gitu loh. Saya cuma nonton, Pak. Nggak beli. Ini kan di sini kan yang gagal. Di mana dia yang gagal? Ini ya? Apa ini? Kalau nggak salah waktu itu ini cuma kayaknya sampai nih. 242 apa ya? Nah, ini kan 244 ini.
Shooting star yang ini kan 244. Dia mandang ini kayaknya. Apa mana dia pandang 242 ya? Iya, ambrol abis itu, Pak. Nggak kuat. Saya sih nggak beli, cuma nonton. Hah? Candle merah setelah doji gitu. Ya kan? 242, 244. Aku bikinnya 244, dia 240 kalau nggak salah itu orangnya. Iya, 240 ya. Yang ngamuk, yang ada yang ngamuk-ngamuk itu siapa itu? Iya. Banyak Pak yang keluar Pak, ngamuk semua. Saya sih cuma nonton, karena saya pikir kok beda ya. Bukan masalah beda, kan dari awal saya bilang. Candle shooting star itu, kalau diberikan baru haji. Dia memasang candle ini, artinya suruhlah si Koko baca lagi buku gitu kan. Atau yang ngamuk-ngamuk itu suruh baca buku lah. Gak usah berguru sama abang, berguru aja sama buku. Selesai. Atau suruh nonton YouTube, kan di YouTube berulang kali waktu kita dapat BMRD, waktu apalagi nge-break kan. Iya. Ya, ada lagi. Wah, makasih ya, Pak. Candle apa yang harus diberikan itu? Iya. Makasih ya, Pak Bar. Yo. Kau jangan melalak-lalak kau kata orang Medan ya, media. Enggak, Pak. Jangan terlalu banyak grupmu itu. Pusing aku. Sama Pak, saya juga pusing. Banyak kalian kan di grup sana lah, di grup sini lah. Satu teori aja ikutin, udah selesai, tekunin. Nanti kalian dipusingin dengan teori ini, teori itu. Mana yang mau kalian pakai senjatanya? Kan? Iya, betul Pak. Bukan saya menyatakan teori candlestick dan ini yang utama, kagak. Tapi kalau kalian sudah menekuni satu, udah satu itu aja ikutin. Ntar kalian belajar lagi teori asing-asing, bukan saya menyatakan juga ini, tapi saya nggak pakai. Gitu. Kalau kalian mau pakai, ya udah di luar sana, kita kasih jalan, itu selesai. Ya nggak tahu. Ya, Pak. Tidak ada satu indikator pun di dunia ini puluhan tahun saya trading perfect. Enggak, selalu ada kelemahan. Tapi kalau kalian mau semua kalian gunakan ternyata kalian satu pun nggak mahir, ya sama aja. Mau jalan nggak bisa lari, mau belajar lompat nggak bisa lompat. Tekunin kelebihannya itu, udah itu aja. Iya, Pak. Kalau dia merasa paling hebat teorinya, ya gunakan. Tapi kalau kalian melalak sana, melalak sini, akhirnya trading kalian nggak terukur. Nggak konsen, nggak fokus. Ya, ada lagi? Ayo, buruan. Yang pasti kita nggak akan ada rekomendasi kalau begini posisinya. Pasti yang akan saya state adalah jaga-jaga, tahan posisi, atau kurangi posisi, atau amankan cash, tergantung posisi kalian sedang apa sekarang. Kalau floatingnya masih 20% masih tenang, floatingnya masih 40% masih tenang. Yang floatingnya cuma 1% sampai 7%, hati-hati, artinya TP. Kalau floating kalian umpama minus, lebih parah lagi. Cashnya terancam, lebih parah lagi. Disitulah fungsinya kontrol. Bisa jadi umpama kalaupun kalian floatingnya 7%, tapi cash kalian 90%, paling gue bilang ya tenang-tenang aja dulu gitu. Ya, tergantung semua informasi apa yang sedang kalian sajikan. Ini udah cashnya 80%, floating minusnya 7%. Kalau dibantai apa enggak gila? Artinya kan enggak sehat gitu. Jadi bukan karena besok naik apa tidak, lu mau apa? Lu mau jadi gimana gitu loh. Ya macam si Togi yang masuk cuma 2,5% sampai 5%, cashnya ada 105%. Loh kok bisa ya? Gaib. Pinjaman Pak. Iya. Bukan top up. Si Togi kan bos BCA. Gimana sih kalian? Aduh, Ibu Christine loh Pak itu Pak. Bukan juga. Kau pendekatan sama Ibu Christine, biar cepat naik jabatan Togi. Oh iya nih Pak, sedang ini perjuangan nih. Bye-bye sama Bu Christine. Ya nih aduh Bu, tolong
Ya jangan begitulah tinggal sama Rama. begitu ya? Bu, rumahnya di Surabaya di mana? Nanti saya mampir ya Bu, bawalah kue dari Bandung itu kan. Oh iya, Kenalan. siap. Kau jangan mencemurang bata, BTL, bata tembak langsung. Oh iya, betul. Ramah-ramah dulu. Pertama dulu ya. Bu, saya mau Pak dinas. Bang ngajarinya enggak. Minta proyek bisa enggak, Bu? Wah, itu. Buka jasa antar ke Bu Christine di Surabaya. Itulah fungsinya grup, kita jadi keluarga kan. Kita kan nggak bisa tatap muka. Kalau kita bersunda gurau juga ya paling di online kan. Ya mungkin kita bersilaturahmi tatap muka dengan corona ini. Jadi di sinilah. Jadi nggak serta merta saya keras terus. Enggak. Saya keras kalau kalian salah. Tapi kalau kita dalam situasi begini ya kita berteman. Ya, jangan sampai ada salah sangka. Oke, yuk next. Ada lagi? Waduh, makin dalam. Ya, Bu. Pak Ber. Pak, berarti banking itu tadi kenaikannya semua tanpa volume ya, Pak ya? Apa volume? Hanya karena katalis berita tadi ya? Berita penempatan dana itu ya, Pak? Iya, penempatan dana itu. BTN juga sama ya, Pak ya? BTN sedikit, karena saya tadi BTN itu bisa masuk 300 juta, Bu, dan nggak ambrol. BTN tadi. Masih kuat ya BTN ya? Nah, maksud Ibu kan sebenarnya mau nanya BTN kan, ngawur ngidul. Oh ini kodenya ini. Iya. Kode buat besok nih, kode buat besok. BTN targetnya cuma sampai 1275 ini. Ya. Karena nggak terlalu kuat volumenya. 1275 kalau nggak kuat, hati-hati. Iya. Ini kan titik breaknya ini 12.200. Hati-hati kalau 1.200 jebol besok. Ini dia nih, candle ini nih. Iya, jadi pengamannya 1.200. Nah, jadi tapi tergantung Bu. Kalau punya Ibu Yeni itu kan di sini. Di bawah. Pengamannya beda. Gitu loh. Makanya saya tanya posisinya di berapa. Kalau posisinya di sini, ya lebih baik take profit. Atau kalau dia baru masuk tadi, hati-hati gitu loh. Jadi makanya tergantung posisi. Kalau posisi Ibu dari sini, ya masa bos perbankan harus TP di situ. Kan TP cantiknya kan di 1.500. Iya, masih hold sampai berapa gitu loh. Iya. Saya bilang konsul itu bukan serta-merta langsung disuruh TP posisi mau di berapa, mau di berapa gitu. Tapi karena aku yakin sama Bu Christine, nggak mungkin aku nanya Bu Christine cashnya berapa. Orang bos bank gitu kok ditanya cash gitu loh. Tinggal bunting. Iya. Kalau turun ya tinggal cetak uang kan beli lagi. Bercanda ya supaya kita jangan. Iya. Ya ada lagi. Makasih, Pak. 1275 itu targetnya. Kalau 1275 break itu all time high lagi. Oke, Pak. Hati-hati itu kan dia stokastiknya terangkat dengan tidak sempurna, tanpa volume. Ya, ada lagi. Tapi aneh tadi saya cuman BBTN yang saya bisa masuk 300 juta tadi kuat ya. Lumayan lah, dapat 15 Iya. Diangkat terus loh. Ditarik terus. Ya, ada lagi? Pak nanya Pak. Siapa di mana? Dengan saya Dolihar Pak, di Medan Pak. Oke, Dolihar. Kau jadi ikon di ikonku ya? Kenapa Pak? Kau nonton nggak itu iklan itu? Kan ada Iklan mana Pak? Tanda kali kau nggak ini. Nggak ditonton berarti. Nggak kau tonton. Sama si Togi kau dibikin jadi ikon iklan loh. Trailer. Trailernya itu nggak kau tonton itu dulu ya? Parah kali kau Dolihar. Yang video YouTube-nya Pak maksudnya? Iya kan ada kau bikin begini sih. Yang iklan itu Dolihar zaman. Cuma nanti kau ditanya orang benar nggak kau ikut Pak Bardas, nanti kau bilang pula nggak kenal aku Pak Bardas itu maksudnya.
Nggak mungkin ya Pak. Siapa tahu pula kan kau kan. Ini loh yang iklan ini loh Dolihar. Masa kau nggak lihat Dolihar kan ada di. Nanti kau dikonfirmasi orang nggak kenal aku Pak Bardas. Nggak nonton kau Indolihar. Mana Pak? Penasaran saya Pak. Udah. Ini kan ada kawannya. Sama si Togi dibuat. Ini loh Dolihar. Ini suara si Dedi nih paling dominan nih. Asik. Numpang terkenal lah. Masa nggak tonton kalau ada namamu kok di situ? Nggak kelihatan, makanya saya bingung Pak, yang gimana nama saya ya? Ada. Ada di awal itu. Di awal. Ya, itu tadi. Nih Donald Purba. Oh Donald Purba ya, bukan Dolihar. Nah nggak ada Mas. Oh Donald Purba kau. Aduh. Kira Dolihar. Pantesan nggak nyambung ya. Dolihar kayaknya tadi Pak. Donald Purba. Oh iya Donald Purba. Pantes gak nyambung. Biasanya kalau kita lihat nama kita kan langsung ingat Pak. Iya, jauh kali situ gini pula. Lu, Aduh. aku ya aja. Buat video pun tak ingat. Orang si Togi yang ngerjain itu. Mantap kali. Jadi kalau kalian mau video-video editing kerjaan sampingan Bos Bang ini ya ngediting. Aduh. Tarifnya 10% ya komisinya Gia. Iya siapa? Ya. Makasih Pak udah dipromosiin. Kerja sampingannya itu. Ya gimana? Pak, itu kan tanggal 15 Juni Pak. Apa kan itu? ada di grup GS2 kan Bapak buat kan yang Wika Pak. Wika. Bomo di 1260. Nah, kan tadi kan close-nya hari ini kan di 1260 juga Pak. Untuk besok masih bisa masuk nggak Pak? Aku malah kalau dolar begitu mah aku malah mau suruh kalian keluar nanti yang GS2. Oh gitu. Karena tadi 1280-nya nggak kuat, nggak break ini gitu loh. Makanya tadi ada member milioner, gue bilang keluar aja Bu, gue bilang untuk 20 perak pun keluar lah. Karena dia udah di bawah ini kan, di bawah middle bullinger ini kan, dan si candle yang ini nih itu nggak diberikin tadi, jadi takut aku tadi. Oh, oke. Ini kan ke crossing lagi, ini ke besok melebar ini. Kalau ternyata USD besok gagal, ini melebar ini. Ini akan jenuh terus dan ini akan melebar ke sini. Malah kalau belum punya lebih baik wait and see dulu. Tapi yang udah punya hati-hati gitu loh. Apalagi terus berlebih gitu. Oke. Tapi kalau yang di sini model Bu Yeni mah ya tahan dulu Bu Yen gitu. Ya dulu posisinya seperti apa guys. Nah ini kalau kalian memandang sebuah pola begini, ini kakinya ini itu jangan lewat. Ini kakinya si candle pembalik ini. Itu kata kuncinya. Nah, kalau kau belum punya hati-hati dulu, jangan dulu karena gagal dia di middle bullinger ini. Tunggu aja dia menyempit. Ini kan udah makin menyempit kan. Artinya polaritasnya ini makin rendah. Mending kau tunggu di situ nanti sampai dia rendah timingnya, nanti saya rekomendasikan ulang gitu. Oh ternyata si Toran ganteng juga ya. Kalian nggak lihat tadi si Toran live tadi? Enggak. Wajahnya muncul tadi di video. Toran, yang sengajanya kau bikin itu supaya si Rina itu ngelihat wajahmu, Toran? Enggak ada loh, udah tadi mati. Ya, tadi dia pakai video tadi, nggak sengaja tuh.
Ya, ada lagi? Ya itu ya, jangan masuk dulu kalau belum punya. Tunggu situasi nyaman. Oke Pak ya. Better kau jaga cash dulu dulu lihat. Karena situasinya Iya, belum. Pak. Kecuali ini nanti ternyata tiba-tiba ada tarikan ke atas lagi, nah baru. Artinya besok agresif lagi masih enak. Tapi ini kalau ternyata mau rubuh dan sampai ke sini di 21, 25, 170 ya. Nah kalau besok ini berarti kan sekitar 3%-an ya. Kalau sampai 3% lagi ke bawah, udahlah wassalam, panik lagi besok. Makanya tergantung ini yang terus kita pantau itu karena fungsinya ini. Dunia akan mengikuti kalau ini ternyata minus 9% gimana? 9% kan terakhir puncaknya kan? Pernah kejadian kan? Tahu nggak kalian 9% terakhir pernah paling tinggi Dow Jones turunnya? Sempat kena suspend kan? 2,4 sekarang Pak. Iya. Kalau ternyata 9% tiba-tiba ngambrol ada berita buruk gimana? Ayo gimana coba? Jadi kalau naik pun posisinya besok, umpamanya ISG dengan pola Dow Jones minus umpama di atas 3%, lebih baik timing untuk mengurangi posisi atau take profit. Ingat rumus dasar kan, harga turun, volume turun, harga turun, volume naik, ada itu kan. Makanya saya paksa kalian tonton ulang itu, karena nggak ada satu pasal pun video itu yang khusus ngebahas satu gitu. Tapi tips dan trik itu disisipkan di setiap video. Jadi jangan salah sangka saya punya maksud aneh-aneh suruh kalian paksa nonton, karena langsung in case gitu loh. Ya kan banyak orang sentimen negatif di sana, haters ngomongnya aneh-aneh kan. Itu yang perlu kalian pahami kalau di grup. Oke? Sip. Ada lagi? Babar. Bram di Depok, Pak. Sama satu ini lagi loh, tonton kalian jangan sampai kita malu nanti kawan, ya kan? Kalau ternyata nggak bisa cair gara-gara kurang $100 sampai tanggal 16 kan kasihan kan? Kita udah pooling gitu kan? Ya nggak? Udah pooling, mau ngasih dari ini ternyata kan nggak bisa cair kalau nggak $100 kan? Nah, makanya kalian tonton lah. Minimal ya. Iya, itu pentingnya. Kalau starting awal kita gagal, kalah malu nggak kita Bu Kristen? Iya. Udah pooling, gagal, nah kalian bantulah target itu. Tonton iklannya jangan dilewat. Supaya nanti ketika kita sumbangkan dana itu, gimana rasa puasnya ketika klimaks pertama itu target tercapai, itu kan hebat banget rasanya kan, walaupun sedikit yang kita berikan. Tapi nikmat banget rasanya berjuang bersama itu kan. Hanya nonton videonya kan kita kan, nonton terus dapat $100 terus kita sumbangkan ke yayasan mana gitu kan. Senang nggak rasanya kalian? Bangga nggak? Iya Pak. Salah satunya itu targetnya, salah satunya lagi tips dan trik itu menonton setiap video. Jadi jangan disalah mengertikan saya keras tonton video. Tujuannya itu dari awal saya bilang saya terbuka supaya kita sama-sama bisa merasakan nikmatnya memberi dari yang nothing for something gitu, dari YouTube abal-abalnya kita ini, iya kan? Ini kan bukan kualitas high video kita pun bukan kualitas gimana-gimana kan, ilmunya yang kita cari, bukan wah kualitas videonya high definition terus editannya kelas dewa, siap gitu kan. Kan? Tapi dengan kalian nonton itu, kalian bisa memberi waktu kalian dan bisa beramal, itu tuh gila loh rasanya. Ya, itu pesan saya, pesan sponsor lah sekali-sekali demi mencapai target kita kan, bukan target saya sendiri. Oh yang dilihat nanti happy trading. Ya, oke. Harga
kau beli 548. Kapan kau? 3 lalu emang 500. Bukan harganya. Udah tua gitu. Ini Kok ke 360? kok 30 ya, Pak? Yang pasti kalau kau itu ini. Jangan sampai. Apalagi syuting ini kan. Iya, Pak. Di era pergantian CBM sama MBC, nah ini nih pola hati-hati. Ini kan coklat, merah, biru. Yang benar itu kan MBC kan. Ini masih gantung gitu. Makanya saya bilang sekitar September gitu. Kita gitu kan. Ya siap-siaplah akun kau Dedi. Perbanyak itu tabunganmu, taruh situ. Nah, beli ini, hajar ini, beli ini, hajar ini. Mana modalnya Pak? Dedi tinggal gue sawah, digade tok, gade sik. Bagus Tewon, Pak. Nanti mau gade kuburan aku, Pak. Otak gatuk, Pak. Ada Bu Christine, ada Bu Christine, ada Bu Christine. BCA. Ajukan proposal neng BCA. Siap. Ajukan KTA, Pak, KTA. Iya, ada member Sugeo, Bu Christine. Boleh jadi Bu Christine. Jangan tetap jadi orang Jawa lah, Pak. Jangan jadi orang Batak. Tembak langsung kan BTL kan. Ya tinggal Bu Christine, udah makan belum? Selamat pagi Bu Christine, gitu kan? Bu Christine selamat malam ya Bu? Iya sudah malam Pak. Oh iya, wah salah. Atau Bu di Surabaya ya? Oh saya dari dinas lagi tugas Surabaya, gitu kan? Iki ono oleh-oleh gitu toh? Oh iya, Surabayanya mana Bu? Ya di Surabaya. jadi kaki Bu Christine. Ya bercanda. Ya gimana lagi? Ya Pewon ya kalau cashmu berapa tadi 5% ya? Masih 95%, Pak. Syuting dan direkreasi, tapi so far dengan cashmu sih masih aman. Nah dia mencoba tren MBC. Nah itulah nanti akan kita bahas kira-kira nanti bagaimana kalau cash 90%. Nah, dengan posisi seperti itu kau tidak usah cut loss, paling nanti tinggal tunggu di 320 double. Is it clear? Ya, Pak. Makanya kalau Porto dengan posisi tenang gitu kalau dia seorang swinger mau di minusin 20% pun 30% tenang. Apalagi sahamnya bukan gorengan. Jadi tidak harus cut loss. Makanya the power of not cut loss itu adalah di MF. Dan saham pilihan. Wush, promosi dulu ya. Next, materi money management. Mantap. Promosi lah di sana. Mantap. Berlombalah kalian itu apa namanya? Belajar. Yuk, next. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Malam, ya, siapa di mana? Ya, saya Fani, Pak, Tangerang. Yuk, Fani, gimana?
Itu saya mau tanya yang rekom Bapak kan yang di GS2 Pak. Itu kan harga nggak mepet-mepet ya. Saya TP semua dulu atau saya ambil bawah besok kalau misalnya turun ya Pak. Masih semuanya sih di bawah 2,5% sih. Kan ada 4 item, ada 4 Tadi saham. dengar nggak resumenya? Kalau dia 3%, kalau floatingmu itu cuma 7%, kurang, lebih baik TP. Tapi orang-orang yang floatingnya seperti Bu Yeni 20%, 30%, 40%, dan floating Bu Yeni ada yang 60%. Ya nggak usah panik dulu, tapi kalau yang floatingmu cuma di bawah 7%, lebih baik TP. Kalau floatingmu itu malah loss 7%, kau pikirlah kalau umpama cashmu cuma 10%, 20%, ya mateng aja kalau di minusin dalam lagi, kan gitu ceritanya. Makanya selalu saya bilang kalau saya sounding, MM di era sekarang itu cash-nya itu 50%, betul nggak Pak Togi? Dari awal status cash adalah 50%, betul nggak Pak Togi? Betul, betul. Makanya tonton videonya yang jelas. Nah, aku lihat kau itu nonton komen-komenmu itu juga belum spesifik, padahal itu ada di setiap video. Cash posisi adalah sekian. Itu. Makanya saya, walaupun saya diam-diam gitu, saya perhatikan, oh komen orang ini tuh, oh dia ngasal doang ini, nggak tahu dia intisari dari video itu apa. Makanya saya harapkan kalian tuh nonton itu, cari intisari di video itu, komen di situ yang jelas, jangan ngasal. Buat apa kalian hanya untuk ngejar bisa ikut dan konsul dengan saya, tapi kalian tidak paham apa inti materi malam itu, apa yang bisa kalian sadu untuk menjadikan sebuah resume. Tadi aku matiin kan? Itu pentingnya, itu yang sedang saya lihat. Orang ini mau belajar atau sebenarnya hanya ngejar rekomendasi gratis, atau sebenarnya ngejar Zoom gratis, atau sebenarnya sedang ya yang penting aku masuk GS2 gitu. Makanya ada pun yang kemarin yang 500 juta sudah deposit belum saya terima. Pak, tonton dulu, bikin komen di sana. Kalau kedepannya orang ini nggak nurut, sekarang nggak nurut, tapi kedepannya pasti nggak nurut. Di privat saya bikin statement nggak, Bu Presiden. Ada 10 orang yang portonya 1 miliar, saya tendang. Saya nggak suka dengan orang yang ngasal-ngasalan. Kalau kalian mau maju, mau dibina, maka akan saya bina. Nggak mau dibina, ya binasakan. Saya bukan orang kurang uang. Tuhan saya mencukupi saya lebih dari cukup. Dari awal video kalau kalian lihat, saya hanya ingin memenuhi nazar saya. Kalau Tuhan panggil saya, Tuhan sudah berbuat yang terbaik semampu. Selesai. Kalau mau masuk surga, mau masuk neraka, urusan Tuhan. Pergi. Ya, itu visinya. Oke, clear my friend? Clear, Pak. Yuk, ada lagi? Next, satu lagi sambil kita, ini harusnya bincang-bincang tengah malam ini dengan seseorang. Tapi kalau udah begini, kita bincang-bincang aja lah sampai kalian puas. Jangan sampai ada nyangkut besok kali. Dedi, Pak. Apa, Ded? Ojo ngono-ngono ya. Ya. Tanya, Pak. Enggak, saya kan masih punya itu, Pak. BRPT, Pak. Harganya? 1205. Oh. Terus berarti kau masih nakal yang kemarin ku suruh keluar itu. Iya kan suruh diem aja, makanya diem saya. Nah, terus piye, Iya. Itu loh kayaknya kok bikin cashmu piro, Ded? Cashnya ya masih 90% loh, Pak. Satu itu aja. Kalau ya wis lah, kalau masih 90% sakarepnya si BRPTW neng di mau turun ya monggo, ya mau naik ya monggo, tapi kalau ya wis untung 10% kau ndak TP ya kebangetan deh. Karena itu udah dipucuk. BRPT masuk dipucuk, Pak. Ya wis dipucuk loh, Den. Nah, orang aku masih ada harga 600, 100 loh. Iya tuh, Den. Kau kan baru bergabung, Den. Iya, Pak. Kau baru bergabung, ini coba kau lihat ini. Apakah pucuk? Ini tuh tren penentuan apakah dia balik neng ini atau
akan up gitu loh, Det. Ya Pak. Oke Pak. Ini kan pernah saya CT akan Bu waktu di grup privat kan. Kenapa dikasih kepala kan jelek? Cuman liar banget Jadi masih. kepala. Loh, emang terus kalian apa ya? Ya. Jadi kepala. Wih, apa itu loh? Ning bojone masuk live gitu loh. Iya, bisik-bisik. Apa itu? Orang siapa itu? Pak Wijaya, Pak. Wah, koncoku. Ya, next. Pak Bar, itu saham yang kita akum yang SWAT itu loh Pak, SWA, SWAT. Belum ada gejolak dan belum ada kabar dari bandar, Bu. Belum ya, tadi mulai naik Pak hari ini. Belum ada kabar. Hmm. Bu Yeni sih udah kusuruh dari kemarin-kemarin untuk nambah sama si Wijayahan. Nggak tahu dilakukan nggak sama Wijayahan. Ya waktu di bawah kemarin kan 90-an ya. Wijaya, oh Wijaya. Iya Pak. Kau udah sengaja cuman kau yang kujapri. Buat tambah. Sudah Pak. Sudah ya. Itu enaknya punya konco. Tinggal tengah malam kau tambah ini ya. Siap. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Yang pasti kan saya bilang kan 1 tahun. Pak. Iya 1 tahun. Ya, ada lagi? Gak ada. Biasanya kan stuck di sini. Kalian kan sudah ngerti toh. Jadi. Ya Pak. Udah ngerti kan pertanyaannya? Gimana Pak? Udah ngerti pertanyaannya toh? Iya Pak. Paham saya kalau Bu Christine. Oh iya. Tanda-tanda ya Pak. Siap lah. Yuk, ada lagi? Gak ada Pak. Pak pasti penasaran Pak. Kalau boleh dibuka 1+1 candlestick tadi apa ya Pak? Itu materi 30 juta Bu. Nanti orang yang bayar training 30 juta ngamuk-ngamuk gitu kan. Ikhlasin lah Pak. Namanya Ya, juga biar kan saya bilang target kalian penuhi. Targetnya berapa Torang? Oh Torang. Cap. WhatsApp. Nanti akan saya ulas satu-satu ilmu mah. Satu orang. Arti kesetiaan itu mahal. Karena ilmu-ilmu mahal. Orang-orang super private kan dapatnya ilmu-ilmu yang nggak ada di luar sana. Yuk, sudah? Kita tutup. Minus 2,78. Aduh kok minus ya. Gerah. Wow. Malam saya akan begadang ini kalau ada kalian yang tengah-tengah malam mau ngobrol. Siapa tahu kalau saya ngobrol. 2,6. Siap merah-merah lagi dan Ngobrol di mana tuh Pak? 2,61. Merah lagi. Bisa ambil lagi Kan abang bilang 1 tahun perjanjian di privat kan. Iya perjanjian. Perjanjian kan. Pepro aja, Pepro. Si Dedi Sirik belum masuk channel. Pepro kok murah-murah Pak? Hah? Pepro 5 tahun kok. Pepro 5 tahun ya targetnya. Lama kali Pak. Makanya kalian jangan gerasa gerusu. Ada yang kemarin 50% portonya beli PPRO kan gila. Di warning dari awal. Kota pindah itu. 5 tahun gitu loh. Jelas-jelas SWAT itu saya dari awal saya state berapa Wijayahan? 1 tahun toh. 1 tahun ya. Tahun. Belum 1 tahun udah gerak. Iya. Sudah waktunya. Jangan banget 1 tahun ya. Jangan kenceng-kenceng Bu, nanti. Oh iya. Ikut SWAT ikut Ada Bu Christine nggak apa-apa Bu. Bu Christine. SWAT. Sengaja ngebongkar-bongkar Bu Christine itu. Nanti orang itu panik-panik padahal kita udah dari 8 triliun beli sedikit-sedikit. Iya kita nyicil.
Ntar pada panik ke besok, pada nyangkut lagi dibawa ke 60 ya kita serok. Wah, ini orang ini Serok lagi. Iya. Udah jelas-jelas di private saya bilang 1 tahun ya. Ini udah jelas-jelas dibilang PPRO 5 tahun ya. 50% portonya di PPRO kan tablet tuh bilang bikin gua sedih. Iya kan? Iya. Ada itu yang 50% portonya di PPRO. Gila gua bilang. Salah denger mungkin Pak. No kok. Salah ketik itu Pak, maunya 5% kali. Oh gitu ya. Lagi tren Pak, salah pencet. Oh gitu. Aduh, ada lagi next terakhir 1 ya. BBRI dong Pak, BBRI Pak. BBRI kan cuma Info Pak, info. BBRI itu udah nggak ada lagi timingnya. Udah nggak ada lagi ya Pak? Jatuh ke bawah 28 gitu loh. Jadi kalau di bawah 3.000 kalian kumpulin lah pelan-pelan, tutup mata gitu kan. Nanti November jual. Kan ingat dari awal saya bilang buy on April. Iya. Sale on November. Iya. Gak usah pakai technical, gak usah pakai rumus aneh-aneh. Itu aja. Nah, kalau dia umpama di bawah 3.000 lagi, 28, 26 ya. Ambil lagi. Kumpulin. Makanya aku bingung kemarin kok Bu Christine bos bank BCA gitu kan masih nanya, Pak, gimana BBRI? Oh ya ampun. Maksudnya bingung gue nih, gimananya ini mau nambah, mau nyerok, tapi gitu loh. Pertanyaan Bu Christine ini suka bercabang. Kayak pohon, Pak ya? Iya. Kepala cabang ya gitu Pak. Oh gitu. Oh my, rendah banget kepala cabang. Alah. Tadi lah. Kepalanya para kepala cabang. Kan itu wilayah. Jadi Kepala wilayah Tanwil. timur dia yang pegang. Oh, gitu kan. Oh, gosip. Ya Surabaya dong. Wah, harus ke Surabaya kalau ini. Oke. Thank you, terima kasih sahabat semua. Tetap semangat. Pantau terus DJI-nya sampai pagi. Ya. Konklusinya, kalau ternyata minus di atas 3% DJI-nya, be careful. Pertama, Udah 3% Pak, 3,12. Sudah 3%. Nah, di sini kan sempat jadi 3%. Iya, sudah 3% nih. Enggak, ini kan sempat 3% terus tiba-tiba pagi ditarik. Paginya narik. Iya, hati-hati. Bukan, nggak mesti Dow Jones itu dari zaman dulu tuh aneh-aneh. Bisa dia naik tinggi tiba-tiba ngambrol jadi syuting. Gitu. Jadi tetap pantau, fokus, lihat gitu loh. Nah, ya jangan ini juga yang pasti kalau kalian posisi cash-nya itu ternyata di atas 50% kalian hati-hati. Kalau kalian floating-nya itu baru 7%, better take profit. Kalau floating kalian itu di atas 7%, ya santai dulu 1 hari, tapi hari berikutnya pantau. Nah, kalau posisi cash kalian itu sangat mepet, cut loss bukan sesuatu yang berdosa. Lebih baik kamu cut loss, trade another day, atau kurangi kepemilikanmu kalau lebih dari 5%. Is it clear, my friend? Clear. Thank you very much. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam kebajikan.